Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran pengenalan coding part 1. Di sini kita akan sama-sama belajar dasar-dasar pemrograman atau coding dengan cara yang menantang, aplikatif, dan relevan dengan dunia industri digital, agar siswa atau kalian semua yang menonton video ini dapat mencapai kemampuan maksimal dalam memahami dan membangun sistem artificial intelligence atau AI yang lagi tren-trennya sekarang ya. Sebenarnya kalau kita mau buat AI sekarang sudah terlambat, karena bangsa-bangsa lain atau daerah lain itu udah lama menggarap AI, sekarang kita baru mengenalnya. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Semoga Anda tertarik dengan materi ini, dan semoga Anda tahu apa yang mungkin bisa didapat dari materi ini. Yang pertama, apa sih coding itu? Coding itu adalah cara kita memberi perintah kepada komputer agar melakukan sesuatu melalui bahasa pemrograman yang dimengerti oleh mesin. Jadi sebenarnya mesin dengan manusia itu nggak bisa saling komunikasi tanpa perantara. Perantaranya itu adalah bahasa pemrograman, atau nanti setelah di coding atau dibuat atau diimplementasikan, coding itu nanti akan berwujud sebuah software sebenarnya. Jadi kalau kita itu brainware, perangkat keras atau hardware itu, kemudian software itu adalah codingnya. Jadi ada 3 komponen, brainware, kemudian software, dan hardware. Nah, hardware dan brainware ini, manusia dan perangkat itu atau mesin itu tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya software. Nah, software itulah yang dibuat menggunakan coding. Oke, kita lanjut ke kenapa sih coding itu penting. Nah, kalau yang hanya ingin untuk melatih logika atau kreativitas, coding itu berguna banget ya. Jadi coding itu sebenarnya melatih logika kita dan kreativitas kita, karena setelah kita belajar coding itu, kita dituntut kreativitas kita mau buat apa gitu. Kita mau mengimplementasikannya untuk jadi apa. Sedangkan di dalam coding itu penuh dengan logika-logika ya. Antara iya dan tidak, antara benar dan salah, bagaimana jika terjadi ini, jika itu ya. Itu semua berhubungan dengan logika. Jadi sebenarnya kalau yang pintar matematika masuk ke dalam coding itu lebih mudah ya. Atau yang lebih pintar dengan bahasa Inggris juga, atau mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang lebih, kemudian matematika atau eksaknya lebih bagus juga, mungkin lebih cepat untuk mempelajari coding itu. Selain itu, coding juga merupakan dasar dari dunia teknologi. Jadi semua teknologi itu dalemannya isinya coding semua ya. Apa yang kita pakai sekarang ini semua isinya coding, dibuat dengan pemrograman. Dan sebenarnya pemrograman itu di Indonesia sudah mulai dimunculkan itu sudah lama ya, sejak tahun 2000-an ya, sejak tahun 2000-an. Tapi boomingnya coding itu baru-baru ini gitu ya, di 2005. Seharusnya sebenarnya coding itu boomingnya tuh harusnya sudah sejak lama ya, karena supaya kita nggak tertinggal dari bangsa lain. Kemudian banyak profesi di masa depan itu butuh kemampuan ini, dan sekarang tuh lebih mudah ya, karena adanya AI, coding itu akan lebih mudah. Walaupun sebenarnya AI itu sifatnya hanya membantu kita untuk coding, tapi semua ide, logika, dan kreativitas itu ada di kita sebenarnya. Kemudian gimana sih cara kerjanya coding itu? Nah, itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa sebenarnya mesin dan manusia itu nggak bisa saling komunikasi ya. Mesin itu cuma tahu 0 dan 1, karena listrik itu antara 0 dan 1. Mesin itu dihidupkan dengan power listrik. Listrik itu 0 dan 1. Jadi mesin itu hanya taunya 0 dan 1. Nah, untuk supaya mesin itu tahu apa perintah kita, komen kita, maka diperlukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu banyak ya. Contohnya seperti
Python, JavaScript, Scratch itu yang kalau anak-anak kecil belajar pemrograman itu pakai Scratch. Tapi sebenarnya di dunia ini banyak sekali bahasa pemrograman. Dari zamannya dulu masih pemrograman desktop, dan sekarang sudah sampai ke pemrograman artificial intelligence. Semua perangkat sekarang semuanya berbasis pemrograman ya. Kita lanjut ke contoh-contoh bahasa pemrograman. Yang saya berikan ini 3 ya, tapi sebenarnya banyak di dunia ini bahasa pemrograman. Bahasa C, bahasa COBOL, bahasa Java, kemudian JavaScript, kemudian Visual Basic, Visual.NET, dan seterusnya. Masih banyak ya, banyak sekali pokoknya bahasa pemrograman yang ada di dunia ini. Dan yang paling populer itu sekarang Python, karena hubungannya dengan AI ya. Walaupun sebenarnya AI tidak hanya dibangun oleh bahasa pemrograman Python, bisa saja dengan pemrograman lain sebenarnya AI dibuat, tapi sekarang yang lebih banyak library-nya atau banyak supportnya itu adalah Python. Maka Python ini lebih banyak disukai untuk mengembangkan AI ya, model-model AI. Kemudian JavaScript ini ya, ini sering ada di perangkat kita seperti smartphone, kemudian di browser, pokoknya di semua perangkat teknologi canggih sekarang itu JavaScript pasti hadir ya. Dan satu lagi yang paling populer itu adalah PHP ya. Pemrograman PHP itu sekarang dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah ditinggalkan. Kemudian kita lanjut. Kita akan coba latihan sederhana ya. Kita akan pakai latihan sederhana, nggak perlu repot-repot. Nanti di rumah kalian nggak perlu install apa-apa, karena kita belum ke implementasinya. Kita baru mau memahami seperti apa sih coding itu. Maka di sini judulnya adalah pengenalan ya. Jadi nggak perlu install, kita bisa langsung gunakan tools yang sudah ada di internet yang bisa kita akses secara online. Di sini saya kasih contoh 2 ya. Saya kasih contoh 2 karena kita akan coba untuk explore coding dengan bahasa pemrograman Python supaya kita searah dengan apa yang sedang berkembang sekarang. Karena Python sedang populer digunakan untuk artificial intelligence atau AI dan analisis data atau data analis. Ada 2. Yang pertama kita pakai W3 School. Ini udah lama banget dibangun, sejak saya dulu kuliah ini sudah ada dan sampai sekarang masih ada, dan isinya itu benar-benar bagus ya. Isinya benar-benar bagus. Banyak, nggak cuman ada pemrograman Python. Di W3 School ini banyak sekali bahasa pemrograman yang mereka bahas. Kemudian yang kedua adalah Colab. Colab ini dari Google ya. Artinya singkatan dari kolaborator ya, kolaborator. Oke, biar nggak panjang-panjang, kita akan coba dulu dengan W3 School ya, atau W3 School. Tapi nggak tahu saya sebutannya apa kalau di luar, tapi kalau saya bacanya di sini W3 School. Mungkin aja W School bisa ya, tapi saya bacanya di sini W3 School. Nah, di sini saya jelaskan bahwa W3 School ini adalah sebuah situs pembelajaran daring yang fokus pada web development dan pemrograman. Didirikan oleh Reps Data Amerika Serikat di Norwegia sejak sekitar tahun 1998. Nah, itu udah dibangun, kita lagi krisis moneter ya, kita lagi jatuh-jatuhnya bangsa kita. Nah, nggak usah panjang-panjang, kita langsung akses ya. Kita langsung akses alamat websitenya. Saya akan buka browser di sini. Ya, kita akan buka browser W3 School ya. Kemudian kita pilih Python. Di sini kita pilih Python. Nah, di sini semua dasar-dasar Python itu dipelajari dari awal sampai terus secara bertahap ya. W3 School mempelajarinya secara bertahap. Dari intro sampai nanti ke virtual environment ya.
kemudian ada kelas, ada file handling, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita akan belajar pelan-pelan nantinya, kita bahas pelan-pelan. Saya akan tunjukkan dulu seberapa bagusnya ini White Tree School, karena kita bisa langsung buat di sini, kita bisa langsung latihan di sini, nggak perlu kita install apa-apa di komputer kita. Contohnya sekarang kita buat output print hello ya, print hello. Nah, di sini ada tombol try it yourself, nih saya klik. Nah, di sini akan tampil tempat penulisan kode atau editor yang kita sebut sebagai editor sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah outputnya. Ini sudah ditulis print hello world ya. Jadi print ini bahasa komen dari Python untuk menampilkan output dari string ya, string itu str atau karakter string. Nah, ini kalau kita ganti misalnya hello Hendra, maka di sini kalau kita klik run biar berubah, dia jadi hello Hendra di situ nantinya. Ya, ini ya, jadi hello Hendra. Nah, ini simple sekali. Ini sebaris ini sudah disebut coding ya. Ini sebaris ini sudah disebut coding. Kita membuat perintah, kemudian komputer menghasilkan perintah yang kita laksanakan. Nah, sekarang kita bahas, kita pelan-pelan ya. Ini kita baru permulaan. Kita bahas tentang collab ya, atau kolaborator dari Google. Nah, ini juga tempat kita coding tanpa harus install apapun di komputer. Nah, caranya kita buka halaman collabresearch.google.com. Kita akan langsung coba ya, sini collab.research. google.com. Oke. Ya, ini sudah ada bagian yang udah saya buat sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian belum, nanti akan saya kasih tahu caranya gimana. Caranya kita buat notebooknya dulu ya. Caranya klik file. Kemudian di sini ada notebook baru di Drive. Kita klik aja, kemudian muncul notebook baru dari Google Colab ya. Nanti akan muncul Google Colab, akan menampilkan notebook baru. Nah, ini akan tampilan dari notebook dari Google Colab. Nah, ini kita sudah bisa menuliskan coding atau perintah di sini ya. Ya, udah ada kata-kata mulai coding atau buat kode dengan AI. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menuliskan perintah. Tadi kan perintahnya print ya. Kemudian hello world. Ya, ini perintahnya. Untuk menjalankannya kita bisa klik tombol play di sini, atau kita klik tombol kita pencet tombol di keyboard shift dan enter. Nah, dia akan nanti langsung memproses perintah yang kita berikan. Akan ada keluaran atau outputnya hello world. Nah, ini adalah outputnya ya. Ini adalah output dari perintah atau coding yang kita tulis tadi. Kita tadi belajar menulis coding. Nah, itulah dua tools. Sebenarnya banyak tools ya, tapi yang saya perkenalkan ini ya, karena saya rasa ini lebih mudah dan familiar untuk teman-teman semua nantinya. Satu perintah comment print tadi itu adalah permulaan kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya coding itu ya. Coding itu menulis kode pemrograman. Oke. Nah, kesimpulannya adalah sebenarnya nanti kalau kita sudah ke tahap selanjutnya, coding itu bukan sesuatu hal yang sulit. Nah, tapi kita butuh latihan terus menerus, dan bahkan saya sampai hari ini pun terus belajar coding dari bahasa pemrograman yang satu, terus ke bahasa pemrograman yang lain, dan terus belajar ke bahasa pemrograman yang lain. Karena sebenarnya coding itu kalau kita tekuni sebenarnya mengasihkan ya, walaupun kadang-kadang lebih banyak pusingnya, tapi itu menurut saya lebih seru dari
Dari kita mulai dengan hal-hal yang kecil aja, kalau berhasil itu kayaknya seru gitu ya. Dan belajar coding itu menurut saya belajar untuk berpikir atau melatih otak kita ya. Melatih otak kita, jangan biarkan otak kita itu beku, nggak pernah berpikir gitu. Dengan coding inilah kita belajar untuk melatih otak kita untuk terus berpikir. Dan saya buat quote di situ bahwa salah satu manfaat belajar coding adalah belajar menyelesaikan masalah. Karena sebenarnya di coding itu ya, kalau kita mau buat aplikasi, mau buat apapun di coding itu pasti ada masalah. Dan siapa yang menyelesaikan masalahnya, siapa yang membuat penyelesaian masalahnya, itu kita sendiri. Kita cari gimana solusinya menyelesaikan masalah itu. Misal ada error, ada bug segala macam, kita yang mengatur, kita yang mencari penyelesaian masalahnya. Dari situ kita akan terus belajar bagaimana sih menyelesaikan sebuah masalah. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan ya, butuh ketekunan gitu. Nah, untuk part 1 ini saya rasa cukup di sini dulu ya. Saya rasa cukup di sini. Nanti video bisa ditonton ulang-ulang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part kedua ya. Tapi ini pengenalan dulu. Ini masih part 1 dan part 2 dan seterusnya itu masih tetap pengenalan. Karena coding ini banyak, lebih kompleks ya. Kalau kita mau belajar tuh dari kita kenal dulu sebelum kita belajar ke intinya, tapi kita kenalan dulu. Nah, sampai di sini untuk part 1. Semoga video ini bermanfaat. Salam coding dari saya. Semoga kalian tertarik dengan apa yang saya sampaikan.